Halo teman-teman hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama aku, Cermat, Cerdas, Matematika. Di video sebelumnya, kita sudah sukses membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bagaimana? Masih semangat kan? Hari ini kita mau kupas tuntas kelanjutannya, yaitu soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Pusmendik. Teman-teman, ingat ya, TKA Matematika ini bukan sekedar hitung-hitungan, namun untuk melatih logika kita sehingga kita mampu menghadapi situasi kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai kupas tuntas trik rahasia TKA Matematika. Soal nomor 6. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan 1. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan kedua, total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan ketiga, perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5. Pernyataan pertama dan ketiga benar, sementara pernyataan kedua salah. Yuk, kita bahas sama-sama. Nah, teman-teman, soal diagram batang pas banget buat melatih kita menjadi detektif angka. Kita bakal belajar memahami informasi dari gambar biar kita makin jago. Dengan soal model pilihan ganda kategori atau model benar salah, kita ditantang untuk lebih teliti. Tugas kita sebagai detektif adalah membuktikan apakah pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan fakta atau cuma jebakan. Tips pertama yaitu cantumkan dahulu angka di atas setiap batang diagram agar memudahkan proses perhitungan sehingga jauh lebih cepat dan akurat. Yuk kita mulai. Hari Senin 15, hari Selasa 18, hari Rabu 20, hari Kamis 24, dan hari Jumat 20. Oke, silahkan ditulis dulu di buku catatan kalian. Oke, kita lanjut. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4
dari pengunjung pada hari Rabu. Pengunjung hari Senin sama dengan 3/4 dari pengunjung hari Rabu, maka kita kali 20. 20 kita bagi 4 sama dengan 5. 4 kita bagi 4 sama dengan 1. Kemudian 3 kita kalikan 5 sama dengan 15. Sehingga pernyataan pertama benar. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Kita jumlahkan dari hari Senin sampai hari Jumat. 15 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 20 sama dengan 97. Bukan 100 ya. Berarti pernyataan kedua adalah jebakan. Jawabannya adalah pernyataan kedua salah. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Perbedaan pengunjung berarti di sini selisih. Selisih hari Senin dan Selasa, berarti 18 dikurang 15, sama dengan 3. Selisih Selasa dengan Rabu, 20 dikurang 18 sama dengan 2. Selisih hari Rabu dan Kamis, 24 dikurang 20 sama dengan 4. Selisih hari Jumat dan hari Kamis, untuk mencari selisih angka yang besar dikurang angka yang kecil, maka selisihnya adalah 24 dikurang 20 sama dengan 4. Sehingga pernyataan nomor 3 benar. Oke. Kita lanjut soal nomor 7. SD Mutiara mengadakan program Pekan Literasi. Selama Pekan Literasi, para siswa ditugaskan untuk mencatat jumlah buku yang mereka baca di rumah. Rina, Dika, dan Siti mencatat buku yang mereka baca dalam bentuk piktogram, seperti pada gambar berikut. Berdasarkan informasi dari piktogram tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait jumlah buku yang dibaca oleh Rina, Dika, dan Siti. Pernyataan pertama, Rina membaca 10 buku. Pernyataan kedua, Dika membaca buku lebih sedikit daripada Rina. Pernyataan ketiga, Siti membaca 3 buku. Pernyataan pertama dan kedua benar, sedangkan pernyataan ketiga salah. Kita akan bahas. Teman-teman, soal ini adalah materi piktogram. Kunci utama mengerjakan soal piktogram bukan hanya pada gambar, bukan hanya dihitung gambarnya, tetapi juga lihat ini nih, keterangan gambarnya. Di sini keterangannya satu gambar buku mewakili 2 buku asli. Maka kita hitung dulu total buku aslinya. Rina 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian Dika 4 dikali 2 sama dengan 8. Siti
3 dikali 2 sama dengan 6. Rina membaca 10 buku. Oke, tadi sudah kita hitung sama-sama. 5 kali 2, 10, pernyataan 1 benar. Dika membaca buku lebih sedikit daripada Rina. Dika berbanding Rina sama dengan 8, kemudian Rina 10. Ternyata 8 itu lebih kecil daripada 10. Maka Dika membaca buku lebih sedikit daripada Rina. Pernyataan ini benar. Siti membaca 3 buku. Ada gambar 3. Setiap gambar mewakili 2, sehingga jawabannya adalah 6. Pernyataan nomor 3 salah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Pak Bakri mempunyai lahan seluas 3,5 hektar. Pada lahan tersebut, 1/5 bagiannya akan ditanami cabai merah. 1/3 bagiannya akan ditanami tomat dan sisanya akan ditanami daun bawang. Berapakah luas lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang? A. 1,63 hektar. B. 1,87 hektar. C. 2,33 hektar. D. 2,80 hektar. Jawabannya adalah D. 2,80 hektar. Kita bahas sama-sama. Pak Bakri mempunyai lahan seluas 3,5 hektar. Ditanami cabai merah 1/5, kita gambar dengan warna merah. Ditanami tomat 1/3, kita gambar dengan warna ungu. Sisanya akan ditanami daun bawang, kita gambar dengan warna hijau. Oke, merah adalah cabai merah, ungu adalah tomat, hijau adalah daun bawang. Teman-teman, mengerjakannya seperti ini. Logikanya, lahan Pak Bakri ini adalah utuh. Utuh itu 1. Berapapun luasnya, ini adalah 1. Maka, ini adalah triknya. Yang ditanyakan adalah lahan yang ditanami tomat dan daun bawang. 2 warna yang ditanyakan, ungu dan hijau. Maka caranya bagaimana? Yang utuh tadi kita kurangi dengan yang warna merah, yang ditanami cabai merah. Oke, kita kerjakan. Luas bagian lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang. Luas seluruh bagian dikurangi bagian yang ditanami cabai merah. Maka 1 dikurang 1/5 sama dengan 1 kita ubah menjadi pecahan, menjadi 5/5 dikurang 1/5, hasilnya adalah 4/5 bagian. Jadi yang warna ungu dan yang warna hijau ini adalah 4/5 bagian. Luas lahan yang ditanami tomat dan daun bawang 4/5 kita kali dengan 3,5. 3,5 ini adalah bilangan desimal. 4/5 adalah bilangan pecahan biasa. Yang desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada 1 angka, maka menjadi per 10. 35/10. 4/5 ini tetap dikali 35/10. 35/10 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5.
35 dibagi 5, 7. 10 dibagi 5, 2. Kemudian kita kalikan. 4 kali 7, 5 kali 2. Hasilnya adalah 28/10. 28/10 ini kita ubah kembali menjadi bentuk desimal karena dibagi 10 di koma ke kiri 1, komanya tepat di sini. Sehingga hasilnya adalah 2,8 atau boleh juga ditulis 2,80. Sehingga lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang seluas 2,80 hektar. Kita lanjut soal nomor 9. Sebuah bak berbentuk kubus memiliki volume sebesar 9 meter kubik. Bak tersebut akan diubah menjadi sebuah balok dengan panjangnya 2 kali ukuran bak sebelumnya. Lebarnya 1/2 dari ukuran bak sebelumnya dan tingginya sama dengan ukuran bak sebelumnya. Volume dari bak yang baru adalah A. 4,5 meter kubik, B. 9 meter kubik, C. 18 meter kubik, D. 22,5 meter kubik. Jawabannya adalah B. 9 meter kubik. Yuk kita bahas. Bak pertama berbentuk kubus. Kubus itu memiliki panjang, lebar, tinggi, namun semuanya sama panjang sehingga kita sering sebut sebagai sisi atau disingkat S. Letaknya di sini. S. Kemudian volumenya adalah 9 meter kubik. Oke, ini menjadi perhatian. Hati-hati ya, gak perlu mencari akar pangkat 3-nya. Kita kerjakan soal ini menggunakan logika perbandingan. Oke, kita lanjut ya. Volume sebesar 9 meter kubik. Volume untuk kubus itu rumusnya adalah S kali S kali S atau sama dengan S pangkat 3 sama dengan 9 meter kubik. Diubah menjadi bak berbentuk balok. Balok itu memiliki panjang, tadi dibilang bahwa panjangnya 2 kali panjang bak sebelumnya. Berarti panjang bak sebelumnya itu S, maka kita tulis 2 kali S. Lebarnya setengah kali bak sebelumnya. Setengah dari bak sebelumnya berarti lebar sama dengan setengah kali S. Tinggi sama dengan bak sebelumnya. Berarti tingginya sama dengan S atau boleh kita tulis 1S. Oke? Kita cari volumenya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan panjangnya adalah 2S, lebarnya setengah S, dan tingginya 1S. Kita kalikan. 2 kali setengah, 1 kali 1, 1. Tinggal S kali S kali S adalah S pangkat 3. S pangkat 3 tadi dari volume bak sebelumnya 9 meter kubik. Sehingga hasil volume dari bak yang baru adalah 9 meter kubik. Bagaimana? Seperti sulapan kan? Nggak perlu cari sisinya kan? Oke?
Gunakan apa tadi? Trik perbandingan. Oke ya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Pak Bayu dan keluarganya tinggal di kota Yogyakarta dan berencana untuk liburan ke Semarang. Diketahui jarak Yogyakarta-Semarang 140 km dan kecepatan rata-rata mobil Pak Bayu 80 km per jam. Pak Bayu dan keluarga berangkat dari rumah pukul 6. Apabila di tengah perjalanan mereka berhenti selama 15 menit untuk membeli oleh-oleh, pukul berapakah Pak Bayu dan keluarga tiba di Semarang? A. 7.45, B. 8, C. 8.45, D. 9. Jawabannya adalah yang B, pukul 8. Teman-teman, untuk kasus soal seperti ini, biasanya orang itu hanya konsentrasi di waktu. Nah, ini ada jebakan di dalam soal ini apa? Beli oleh-oleh, dia mampir. Beli oleh-oleh selama berapa? 15 menit. Nah, ini juga harus kita hitung. Maka kita bahas sama-sama. Jarak itu 140 km. Kecepatan 80 km. Berangkat pukul 6. Berhenti untuk beli oleh-oleh 15 menit. Sampai di Semarang pukul berapa? Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali ya rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kita mau cari kecepatan, makanya ditutup. Sehingga rumusnya adalah jarak per waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kalau mencari waktu, waktunya yang ditutup, W ditutup, sehingga W sama dengan J per K. Kalau mencari jarak, berarti jaraknya yang kita tutup. J sama dengan K kali W. Karena di sini yang ditanyakan waktu, maka kita menggunakan rumus W sama dengan J per K, sama dengan jaraknya 140 km, kecepatannya 80 km per jam. Kilo kita coret dengan kilo, oke. Kemudian 140 kita bagi 10, kita coret nolnya 1 di belakang. 80 juga kita coret nolnya 1 atau dibagi 10. Sehingga tinggal 14 per 8. 14 kita bagi 2, hasilnya adalah 7. 8 kita bagi 2, hasilnya 4. Kilometer tadi sudah kita coret, berarti satuannya hanya tinggal jam. Lalu 7 per 4 jam kita jadikan menjadi berapa menit? Caranya adalah kita kali dengan 60 karena 1 jam itu 60 menit. Sehingga 60 kita bagi 4, 15. 4 dibagi 4, 1. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan 7 kali 15, 105 menit. Kemudian ini jebakannya tadi, berhenti untuk membeli oleh-oleh. Jangan lupa ditambahkan 105 menit ditambah 15 menit sama dengan 120 menit. 120 menit kita ubah kembali menjadi jam ya. Maka 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Sehingga waktu sampai adalah waktu berangkat ditambah lama perjalanan sama dengan
Pukul 6 ditambah 2 jam sama dengan pukul 8. Oke, teman-teman, bagaimana nih? Kita sudah selesai loh bahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Asik kan? Sebagai penutup nih, teman-teman, aku punya satu tantangan untuk kalian. Ya, coba lihat, ini ada gambar apa? Ya, benar, piktogram. Nah, teman-teman coba cermati dulu gambar kaos dan gambar celana. Baik, jadi ingat-ingat kuncinya di sini nih. Hitung gambar dan jangan lupa baca keterangannya. Itu adalah kuncinya. Oke? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Teman-teman, ingat ya, matematika itu bukan seberapa cepat kita menghitung, tetapi seberapa teliti kita membaca logika di balik angka-angkanya. Teruslah berlatih, tetap fokus, dan jangan pernah menyerah. Jadilah yang terbaik versi kalian masing-masing. Teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video cermat selanjutnya untuk bedah soal nomor 11 sampai 15. Aku, Cermat, pamit undur diri. Tetap semangat dan salam cerdas matematika. Dah.